Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi ke playlist yang lagi ramai di channel gua, yaitu Detail Kecil. Kali ini gua bakal ngebahas detail kecil dari anime yang entah kenapa kok banyak banget yang minta gua bahas anime ini, yaitu Mao ga Queen. Disclaimer, gua bukan pembaca novel dan murni hanya penonton anime. Jadi kalau ada penjabaran detail yang tidak sesuai dengan sumber aslinya, silakan komentar di bawah. Oke? Untuk gua pribadi, anime ini rasanya biasa aja. Gue seperti menonton anime School Magic pada umumnya, seperti Absolute Duo, Trinity Seven, Rakudei Kishi, Infinite Stratos, dan lain-lain. Hal ini bisa terlihat dari awal anime yang sama-sama menggunakan plot super mainstream. Si MC ternyata OP, ketemu lawan yang bacot dan entah kenapa langsung diajak duel, ketemu heroin untuk diajak taruhan, dan lain sebagainya. Tapi nilai positif dari anime ini adalah plot twistnya yang sangat lucu. Nilai paling negatif menurut gua dari anime ini adalah kurangnya unsur serius di dalamnya, dan banyak banget detail karakter yang dengan sengaja dilewatkan. Sehingga lu bakal kaget dan terkadang bingung ini karakter siapa dan muncul dari mana. Nah, permasalahan ini akan membawa kita ke detail yang pertama, yaitu sejak kapan bapaknya Anos bisa buat pedang. Setahu gua, dari awal episode sampai masuk ke turnamen pedang, kayaknya kita nggak pernah diberitahu tentang pekerjaan dari bapaknya. Sehingga ketika dia tiba-tiba datang membawa pedang, gua sebagai penonton langsung heran. Tapi kalau kalian jeli, sebenarnya di episode 1 kita diberitahu tentang pekerjaan orang tua Anos dari desain rumahnya. Di sini terlihat kalau di dalam rumahnya terdapat banyak pedang dan perisai yang terpajang. Ini adalah pertanda kalau pekerjaan orang tua Anos adalah penempa senjata. Masih ada hubungannya dengan detail karakter yang dilewatkan, yaitu siapa sih orang ini? Ini orang kenapa tiba-tiba muncul di akhir season sambil memimpin pasukan iblis, seakan-akan dia adalah orang yang penting, padahal dari awal season kayaknya ini orang gak pernah muncul sama sekali. Nah, gua baru sadar ini siapa setelah menonton Mao ga Queen 2 kali, dan ternyata ini adalah bapak dari Emilia, yaitu Elio Ludowell. Dia memang sempat disebutkan di pertengahan season sebagai wali kota di tempat itu, tapi ayolah, masa ada karakter yang tiba-tiba muncul sebagai orang penting tanpa diceritakan siapa dirinya? Andaikan gua nggak nonton sampai 2 kali, pasti sampai sekarang gua nggak bakal sadar kalau ini orang ternyata bapaknya Emilia. Oke, sudah cukup dengan detail karakter, sekarang kita pindah ke detail yang lain. Di episode 2, ketika Misha membuat 3 kastil, terlihat dengan jelas kalau kastil paling kanan adalah yang paling terakhir jadi. Ini adalah pertanda kalau Misha hanya mampu membuat 3 kastil berukuran kecil secara berurutan. Lalu kalau kita bandingkan dengan episode 11, Misha mampu membuat 3 kastil super besar secara bersamaan. Nah, perbedaan ini memperlihatkan kepada kita kalau Misha telah berkembang jauh lebih baik daripada yang kita lihat di episode 3. Berikutnya, gua awalnya bingung ini bola-bola apa. Tapi setelah gua tonton ulang episode 1, ternyata bola-bola itu adalah bentuk perwujudan sihir mereka. Di mana iblis biasa memiliki wujud sihir seperti bola-bola dan iblis spesial memiliki perwujudan sihir yang unik. Next, ketika Misha melihat kelereng yang Anos buat, Anos memuji Misha dan berkata kalau pengamatanmu sangat bagus. Alasan kenapa Misha mampu melihat detail kecil di dalam kelereng itu karena dia menggunakan sihir untuk bisa mempertajam penglihatannya. Hal ini bisa terlihat dari mata Misha yang bersinar kebiruan. Selanjutnya, Sasha menjelaskan kalau mustahil untuk sampai ke lantai terbawah, bahkan sama sekali tidak ada guru yang mampu mencapai tempat itu. Nah, kalau memang begitu, kenapa Ivis bisa muncul di tempat ritual dan menyerang Anos? Padahal letak tempat tersebut berada di lantai terbawah. Gua pun mencoba memikirkan jawaban dan akhirnya sampai ke satu kesimpulan. Tapi kalau ternyata salah, tolong dikoreksi. Asumsi gua, Ivis pernah turun ke lantai terbawah dan menggunakan tempat tersebut untuk melakukan sebuah ritual yang kemungkinan adalah Dino Jaxes. Makanya ketika Anos sampai di sana, dia berkata kalau kondisi tempat itu agak berbeda dengan 2000 tahun yang lalu. Sehingga ini bisa menjelaskan kenapa Ivis bisa sampai ke lantai terbawah. Atau mungkin ada orang lain yang menggunakan tempat itu dan Ivis hanya mengingat rute tercepat untuk sampai ke sana karena dia adalah salah satu bawahan Anos. Lanjut di episode 5, kita bisa melihat kalau hampir semua orang di dalam kelas tidak mampu menarik pedang iblis. Ini adalah pertanda kalau pedang iblis adalah sesuatu yang spesial dan hanya orang dengan kemampuan khusus yang mampu menggunakannya. Ini menjelaskan kenapa Zepes ditakuti banyak orang dan sangat sombong dengan kemampuannya, karena dia mampu menggunakan pedang iblis. Next, ketika Sasha pertama kali mengejek Misha di depan Anos, gua rasa Anos sudah tahu kalau Sasha hanya bersandiwara. Berdasarkan penjelasan Misha, mata penghancur milik Sasha akan muncul ketika suasana hatinya sedang bagus. Nah, kalau kalian perhatikan, ketika Anos mengajak Sasha untuk bergabung dengan timnya, di sini Sasha langsung membalas dengan kata-kata ejekan, tapi matanya justru menyala. Ini menjadi pertanda kalau Sasha senang diajak bergabung tapi sengaja bertingkah jahat. Makanya ketika Sasha menusuk Misha di episode 3, Anos langsung tahu kalau Sasha sama sekali tidak serius.
Detail berikutnya muncul ketika Anos mengantar Sasha dan Misha pulang. Kita diperlihatkan kalau Sasha tiba-tiba berada di depan pagar, padahal sebelumnya dia sedang berjalan masuk ke dalam rumah. Nah, kalau kalian nonton dengan speed yang lambat atau lebih teliti, kalian bakal menyadari kalau Sasha berhenti berjalan tepat ketika Shin ingin berpindah. Setelah itu dia langsung balik dan terlihat berdiri di depan pagar. Detail berikutnya ada di episode 8 ketika Melhis berkata kalau dirinya diserang oleh makhluk tak dikenal setelah bertemu dengan Anos pada malam itu. Nah, kejadian yang dimaksud Melhis terjadi di episode 6 ketika Anos berbicara dengan burung hantu berwarna putih dan itu adalah Melhis yang berubah bentuk. Setelah dari scene ini, barulah Melhis dicuci otaknya. Oke, sekarang kita masuk ke detail yang akan mengarah ke spoiler. Ketika pertarungan Melhis melawan Anos di episode 8 berakhir, kita diperlihatkan sosok Avos Dilhevia. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya Avos bisa muncul di sana padahal Lei sedang dalam kondisi pingsan? Untuk menjawab hal ini, coba kalian bandingkan Avos versi Lei dan Avos yang muncul di episode 8. Kalau kalian perhatikan baik-baik, helm Avos versi Lei dan helm Avos yang muncul di episode 8 memiliki corak yang berbeda. Ini dikarenakan mereka berdua memang adalah dua orang yang berbeda. Sepengetahuan gua sebagai penonton anime yang bermodalkan internet, ada dua kemungkinan mengenai sosok Avos di episode 8, yaitu Misa atau Shin. Kalau berdasarkan apa yang terlihat di anime, Misa sama sekali tidak bergerak dari bangku penonton ketika Avos Dilhevia muncul, yang berarti Misa bukanlah sosok yang menjadi Avos pada saat itu. Oleh karena itu, kemungkinan terbesar yang menjadi Avos adalah Shin, ayah dari Misa. Kasusnya sama dengan ibunya Lei, di mana setengah spirit bisa bertahan jika adatnya diketahui dan rumornya tersebar. Nah, yang membuat Misa selama ini bisa bertahan karena dia hidup berdasarkan rumor dari Raja Iblis Avos Dilhevia. Jadi, kalau orang-orang mulai melupakan Avos, maka Misa akan segera mati. Demi mencegah hal ini, Shin pun berjuang menyebarkan rumor mengenai Avos Dilhevia. Kalau saja di episode 8 identitas Avos terbongkar, maka itu akan membahayakan Misa, sehingga Shin pun harus turun tangan dan mengambil wujud Avos demi mempertahankan rumornya. Semua yang gue ceritakan di sini akan terjadi di season 2 nanti, tapi penjelasan ini bisa saja salah karena gue nggak baca novelnya. Sebagai detail atau lebih tepatnya spoiler terakhir, di episode 2 terlihat kalau Hero Kanon dikelilingi dua perempuan. Nah, perempuan berambut hijau adalah Mother Spirit Reno yang adalah ibunya Misa, dan perempuan rambut putih adalah God of Creation Militia yang sekarang bereinkarnasi menjadi Misha, si cewek rambut putih yang selalu bersama Anos. Karena Misha adalah reinkarnasi dewa pencipta, makanya dia sangat ahli dalam sihir penciptaan. So, itu adalah semua detail kecil yang gue temukan setelah menonton anime Mauga Queen. Seperti yang gue bilang di awal, gue murni hanya penonton anime dan bukan pembaca novel. Jadi, kalau saja ada penjelasan yang tidak sesuai dengan sumbernya, tolong koreksi gue. Saat ini, gue lagi nonton Boku no Hero Academia dan Classroom of the Elite untuk mencari detail kecil. Berhubung di Soeria kemarin ada yang request Maoka, gue bakal nyari sekalian. Kalau kalian pengen ikutan dan ingin bantu gue nyari detail kecil, bisa langsung DM gue di Instagram. Kalau detail yang kalian berikan sama sekali belum gue temukan, maka bakal gue taruh di dalam video dan akan gue sebutkan IG kalian sebagai kredit. Oke, makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari nama tidak boleh kosong. Gue selalu nunggu konten lu bang, semangat. Dan doain semoga gue kesampaian baca like novel Overlord resmi kayak lu. Amin. Gue pun saat ini hanya punya novel volume 1-3 kok. Ada dari Wibu Players. Apa yang terjadi menurut Megane Sensei jika Momonga tidak merubah settingan deskripsi albedo? Apakah mungkin Bicorn bisa ditunggangi? Gue nggak bisa kebayang akan seperti apa kalau setting albedo nggak diubah. Tapi hal pertama yang pasti terjadi adalah konspirasi albedo secret unit nggak bakal ada. Kalau persoalan bisa naik Bicorn atau tidak, gue rasa sih pasti bisa. Tahu sendirilah seperti apa deskripsinya. Dan terakhir ada dari Faulana. Oke, makasih semua yang sudah donasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.